Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siti Farah Khalidiah, Windy, Agit Eka Putri, Laila Fitriyawati, Jini Nurul Jannati, Vina Amelia, dan Muhammad Iqbal Syafaat insya Allah akan membahas mengenai ANP atau Analytical Network Process. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita harus mengetahui definisi dari ANP atau Analytical Network Process terlebih dahulu. Nah, sebenarnya metode ANP ini merupakan pengembangan dari metode AHP. ANP juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Jadi, ANP merupakan sebuah metode untuk melakukan analisis berdasarkan struktur dan rangkaian kriteria. Cara kerja utama dari metode ini yaitu analisis, tidak jauh berbeda dengan metode AHP, karena memang pada dasarnya metode ini adalah pengembangan dari metode AHP. Nah, metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik ANP. Yang pertama, ANP itu mampu menjelaskan model faktor-faktor dependence serta feedback-nya secara sistematik, di mana pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirikal. Kemudian, dalam implementasi pemecahan masalah, ANP bergantung pada alternatif-alternatif dan kriteria yang ada. Selain itu, teknis analisis ANP yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan pada alternatif-alternatif dan kriteria proyek. Dalam metode ANP ini ada beberapa konsep penting yang harus dipahami. Konsep-konsep tersebut sebagian memiliki kesamaan dengan konsep AHP dan sebagian yang lain berbeda. Konsep-konsep dari ANP tersebut meliputi yang pertama, feedback, inner dan outer dependence. Yang kedua, pengaruh dengan respect ke sebuah kriteria. Yang ketiga, kontrol hierarki atau sistem. Yang keempat, supermatrix. Yang kelima, limiting supermatrix dan limiting priority. Yang keenam, primitivity, irreducibility, dan cyclicity. Yang ketujuh, membuat limiting supermatrix stochastic. Mengapa klaster harus dibandingkan? Yang kedelapan, sintesis untuk kriteria dari sebuah kontrol hierarki atau sebuah kontrol sistem. Yang kesembilan, sintesis untuk keuntungan, biaya, peluang, dan risiko kontrol hierarki. Kemudian yang ke-10, formulasi untuk menghitung limit. Yang ke-11, hubungan ke neural network firing atau kasus berkelanjutan. Yang ke-12, kepadatan dari neural firing dan distribusi serta aplikasinya untuk menghasilkan kembali citra yang dapat dilihat dan komposisi simfoni. Sekarang kita bahas mengenai landasan teori ANP. Nah, menurut Aam Slamet dan Abrista Devi, ANP ini memiliki 4 aksioma yang menjadi landasan teorinya. Yang pertama ada reciprocal, homogenitas, prioritas, dan yang terakhir dependence condition. Reciprocal yaitu aksioma yang menyatakan bahwa jika aktivitas X memiliki tingkat kepentingan 6 kali lebih besar dari aktivitas Y, maka aktivitas Y besarnya 1/6 dari aktivitas X. Kemudian yang kedua, homogenitas, yaitu aksioma yang menyatakan bahwa elemen-elemen yang akan dibandingkan tidak boleh memiliki perbedaan yang terlalu besar, karena jika perbedaannya terlalu besar akan berdampak pada kesalahan penilaian yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, prioritas, yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval 0,1 dan sebagai ukuran dominasi relatif. Yang terakhir, dependence condition,
yaitu diasumsikan bahwa elemen dan komponen yang digambarkan dalam jaringan kerangka kerja baik hierarki maupun feedback betul-betul harus mewakili sesuai kondisi yang ada. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar ANP. Menurut Ascarya, terdapat 3 prinsip dasar ANP. Yang pertama ada prinsip dekomposisi, kemudian prinsip penilaian komparasi, dan yang terakhir prinsip komposisi hierarkis. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Tahapan pada metode ANP antara lain terbagi menjadi 3 fase, di mana fase pertama yaitu konstruksi model, fase kedua yaitu kuantifikasi model. Selanjutnya pada fase ketiga yaitu analisis hasil. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat bagian berikut. Yang baik, materi yang selanjutnya adalah tentang fungsi utama dari ANP atau Analytic Network Process. Jadi fungsi pertama dari ANP itu sendiri adalah menstruktur kompleksitas. Ini berfungsi untuk menangani permasalahan yang kompleks dari masa ke masa, di mana serumit apapun dan sekompleks apapun masalah yang dihadapi, ANP atau Analytic Network Process ini membantu dalam menstruktur masalah tersebut dengan cara menstruktur kompleksitas secara hierarki ke dalam klaster yang homogeni dari faktor-faktor. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua dari ANP itu sendiri adalah pengukuran dalam skala rasio. Pengukuran rasio itu sendiri diperlukan untuk mencerminkan proporsi. ANP atau Analytic Network Process ini menggunakan skala rasio pada semua level terendah dari hierarki atau jaringan. Fungsi dari ANP yang selanjutnya adalah sintesis. Sintesis itu sendiri merupakan sebuah proses menyatukan sebuah bagian menjadi suatu kesatuan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Saati, menyatakan bahwa meskipun ANP ini memfasilitasi analisis, fungsi yang lebih penting dalam ANP itu sendiri adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. Nah, maka dari itu, apabila kita hendak membuat keputusan dengan dibatasi oleh batasan-batasan informasi, proses sintesis ini merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, itu dia 3 fungsi utama dari ANP itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan ANP dan AHP. Perbedaan pertama terletak pada struktur kerangka model yang berbentuk hierarki pada AHP dan berbentuk jaringan pada ANP. Hal ini membuat ANP dapat diaplikasikan lebih luas dari AHP. Kedua, hubungan. Dalam struktur hierarki hanya ada dependensi level yang lebih rendah kepada level yang lebih tinggi. Sementara dalam struktur jaringan terdapat juga feedback. Ketiga, prediksi. Dalam AHP, feedback memperbaiki prioritas yang dihasilkan dari penilaian dan membuat prediksi kurang akurat, sedangkan pada ANP, prediksi lebih akurat. Keempat, untuk melakukan komparasi dalam AHP, seseorang bertanya mana yang lebih disukai atau lebih penting. Keduanya lebih kurang subjektif dari personal. Sementara itu, untuk komparasi dalam ANP, seseorang bertanya mana yang lebih berpengaruh. Hal ini membutuhkan observasi faktual dan pengetahuan sehingga menghasilkan jawaban yang valid dan lebih objektif. Kelima, hasil AHP adalah matriks dan eigenvektor yang menunjukkan skala prioritas, sedangkan dalam hasil ANP berupa supermatriks skala prioritas yang lebih stabil karena adanya feedback. Keenam, cakupan AHP terbatas pada struktur yang hierarki, sedangkan cakupan ANP meluas dan terbatas. AHP dengan asumsi-asumsi dependensinya tentang kluster dan elemen merupakan kasus khusus ANP. Selanjutnya, prosedur ANP. Yang pertama, mengembangkan struktur model keputusan. Yang kedua, matriks perbandingan berpasangan dari variabel yang saling terkait. Yang ketiga, perhitungan supermatriks. Lalu yang keempat, bobot kepentingan dari cluster dan nodes. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu jaringan BCR dalam ANP. Di antara bentuk jaringan dalam ANP adalah jaringan analisis BCR. Salah satu bentuk sederhananya adalah jaringan pengaruh atau impact.
Jaringan pengaruh mempunyai dua jaringan terpisah untuk pengaruh positif dan pengaruh negatif. Contoh aplikasi dengan menggunakan struktur jaringan pengaruh dengan software ANP misalnya tentang mencari strategi pembangunan terbaik dengan adanya dibangunnya Trans Sumatra Highway di Sumatera, Indonesia. Struktur jaringan untuk analisis BCR dapat juga diperluas dengan mengikutsertakan subjaringan opportunity and risk. Sehingga jaringan utama memiliki 4 subjaringan untuk benefit, opportunity, cost, dan risk. Secara umum, struktur jaringan BCR lengkap dapat dibaca pada gambar berikut ini. Untuk melakukan analisa benefit, opportunity, cost, dan risk itu sebagai analisa strategis, perhitungannya menggunakan metode pairwise comparison. Secara struktural, sebuah keputusan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada sistem penilaian. Yang kedua itu ada merit dari keputusan benefit, cost, opportunities, dan risk atau BOCR sebagai pertimbangan membuat keputusan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada hierarki atau jaringan keterikatan. Fakta atau objektif yang membuat sebuah alternatif keputusan lebih diinginkan dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya ialah kepada analisis dan pembahasan daripada jurnalnya. Di sini jurnal yang kita gunakan ialah berjudul Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikrosyariah di Indonesia. Pendekatan metode BOCR ANP. Jurnal ini memiliki latar belakang bahwa LKMS merupakan sebuah lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama di kalangan mikro. Akan tetapi di sisi lain yaitu dalam bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika inilah yang harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi lembaga keuangan mikrosyariah yang dipercaya oleh masyarakat. Pertama, ada identifikasi masalah. Nah, permasalahan dalam hal pengembangan LKMS di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 aspek. 4 aspek ini terdiri dari sumber daya manusia, teknikal, legal atau struktural, dan aspek pasar atau komunal. Juga terbagi ke dalam beberapa klaster, yaitu yang pertama ialah klaster problem, solusi, dan juga strategi. Jadi ada 3 klaster itu ya. Permasalahan pada model ini juga menggunakan analisa benefit, opportunity, cost, and risk. Berdasarkan kondisi, permasalahan dan tujuan dari penguraian masalah pengembangan LKMS di Indonesia, maka ditentukan beberapa aspek, solusi, dan strategi pengembangan LKMS di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ialah aspek masalah pengembangan LKMS di Indonesia berdasarkan hasil wawancara kepada para pakar dan praktisi disertai dengan kajian literatur, maka diperoleh 4 aspek utama, yaitu sumber daya manusia, teknikal, legal atau struktural, dan yang terakhir ialah pasar atau komunal. Lalu yang kedua adapun solusi. Nah, solusi yang ditawarkan terhadap masalah yang diurai di atas diantaranya adalah yang pertama melakukan inovasi produk, yang kedua kerjasama dengan LKMS, yang ketiga lokasi strategis, yang keempat menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi, dan yang kelima ialah pembinaan atau sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ialah untuk strategi. Alternatif dalam model ANP yang ditawarkan adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan agar LKMS dapat dikembangkan secara maksimal. Strategi tersebut diantaranya: yang pertama, koordinasi dengan Pinbook, yang kedua, melakukan linkage program, dan yang ketiga, optimalisasi peran pemerintah dalam hal pendanaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan solusi di atas, selanjutnya terbentuklah jaringan struktur ANP berdasarkan kriteria BOCR atas masalah pengembangan LKMS di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Nah, yang pertama, di situ tersedia 4 aspek utama. Nah, selanjutnya dianalisis menggunakan BOCR, yaitu benefit, opportunity, cost, dan risk. Nah, ini untuk rinciannya dapat dilihat. Setelah menghasilkan apa aja sih gitu problem dari benefit, opportunity, cost, risk. Selanjutnya diperolehlah solusi yang
dapat diambil. Dan di tabel terakhir di situ ada strategi yang bisa digunakan gitu untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.